masuk gereja ada di dalam Kameramu nyalakan dulu. goyang-goyang di gereja ada dalam Injil. Kameramu nyalakan dulu kalau kau mau diskusi. Tanyakan balik kau nggak Bisa. Kau tanya balik saya bisa, tapi nyalakan dulu kameramu. Di mana ayatnya Yesus bergoyang-goyang di gereja? Kameramu nyalakan dulu. Goblok. Kameramu nyalakan dulu. Ayo kita diskusi. Suaranya kau. Enggak, kau tidur di bawah. Kau menyalakan kamera aja kau sudah malu-malu. Sudah malu kau jadi orang Islam. Kau bilang, saya nggak pede mau menyalakan kamera saya karena saya sudah malu dia orang saya jadi orang Islam. Kau bilang seperti itu baru cok. Aduh, berat. Kings. Oke, silakan Kings. Silakan nyalakan kamera King. Halo. Halo King, silakan nyalakan kamera. Udah. Ini memang gelap ini. Balik subuh juga. Ya. Pagi-pagi kan belum tidur ya? Pagi-pagi ya, mau tengah jam. Tanyakanlah pada saya. Kameramu mana? Kameramu mana? Dibalik, kameramu kebalik kameramu. Iya, silakan saja. Enggak, kau tidur di bawah. Dengar ya. Saya ini di sini memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya kepada Muslim untuk naik kemari, untuk kita ngobrol, kita diskusikan. Ini loh teman lo, benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal? Kau datang saja nyalakan kamera aja kau sudah nggak pede. Macam kau sudah malu jadi orang Islam. Gimana saudara-saudara? Memang betul di dalam agamamu diizinkan berdusta dalam 3 perkara oleh Muhammad. Memang betul. Tapi tolong jangan kau praktekkan di sini. Ya. Tidak boleh sudah. Ya. Baik, kita naikkan lagi ada Suzimin. Oke, Suzimin. Halo Suzemin. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Suzimin. Ya udah. Belum. Bentar. Nyalakan kameranya sulit. Kalau gini kan mantap. Oke. Mantap. Bro Suzimin, apakah Anda seorang Muslim? Iya. Oke, baik. Siap mau diskusi dengan baik? Diskusinya apa topiknya? Nih, benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Nah, aku nggak bisa bertanya, bisa? Boleh, kenapa tidak boleh? Tapi kan kita ada tema ini. Oh, rupanya ikut tema. Iya sih. Nggak bisa tuh, aku mau tanya aja nih, Bos. Langsung dia ketakutan, saudara-saudara. Nah, udah jelas ya. Jadi memang betul ya, hanya gombal lah ya Quran itu kitab penjelas ya. Sebentar, gombal ini apa? Gombal itu omong kosong. Oh, oke. Kan kamu percaya nggak Quran itu kitab yang memberi penjelasan? Iya, memang betul. Oke, berarti kalau kau tanya tentang agama Islam, kau jawab dari Quran, betul? Memang betul. Oke, baik. Ku tanya sama kamu sekarang. Kamu kalau sholat baca Al-Fatihah, betul? Betul. Di Quran mana kalau sholat baca Al-Fatihah? Ya? Di Quran mana kalau sholat baca Al-Fatihah? Di Quran. Aku kalau sudah ikut data-data Al-Quran yang memang kurang nih aku nih. Sudah ku bilang, kalau ada Muslim ditanya agama Islam, dia buka ini Quran surat begini segini, langsung saya lompat saya dari mulut. Turun langsung.
Sudah saya bilang, tidak mungkin atau mustahil jika saya bertanya tentang agama Islam, ada satu orang Islam yang menjawab dari Qur'annya. Mungkin Bahkan saya buktikan bahwa Al-Quran bagi orang Islam tidak ada gunanya. Saya bisa buktikan itu. Mau coba lagi? Mau coba lagi? apa yang dicoba? Baik. Kalau orang Islam mati harus dipakai kafan, betul nggak? Ya benar. Di Quran mana kalau mati harus pakai kain kafan? Silakan. Aku nggak bisa jawab. Meninggal dunia, sudah aku bilang. Meninggal dunia. Oke. Lagi nih. Lagi ada lagi. Oh, seribu pertanyaan saya. Kalau ada satu muslim jawab pakai Quran, saya terjun dari Monas. Bisa aku tanya satu saja? Boleh, silakan. Mengenai kitab, Alkitab, kamu bisa nggak? Oh, bisa, silakan. Kamu ada Bible di situ nggak? Sudah pernah baca apa nggak? Aku ada cuma baca yang itu dari itu apa namanya tuh, diambil sedikit-sedikit saja. Bisa nggak? Aku mungkin betul atau benar atau tidak betul. Nah, silakan. Itu Matius 7:21, 22 dan 3. Isinya apa? Bisa diterangkan nggak? Kenapa Yesus di sana enggak kenal orang-orangnya? Boleh dibaca nggak? Ya silakan kau baca. Kau kan yang bertanya. Lihatlah, itu ayatnya, tolong. Matius 7:21. Nah, silakan. 22-23 ayat bacaannya mengenai, aku nggak hafal nih. Kau saja bertanya saja, kau nggak hafal. Coba kau bikin dulu pertanyaan yang bagus. Aku mau coba kamu terangkan saja kenapa. Nah, bukan aku mau. Ya, pertanyaanmu apa? Saya juga tidak ngerti pertanyaanmu. Ayatnya 71 itu apa? Kenapa tidak kenal orang? Pertanyaanmu apa dulu? Sebentar Pak, sebentar. Oke, sudah ketemu? Udah. Pada hari pengadilan banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, kami bernubuat atas namamu dan dalam namamu mengusir roh-roh jahat serta membuat banyak mukjizat. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergilah dari hadapanku. Kenapa Yesus berkata demikian? Sedangkan kamu orang yang mengikuti Yesus. Itu soalan saja. Ya, karena banyak orang berseru-seru dengan mulutnya. Hanya berseru-seru dengan mulutnya, tetapi tidak melakukan apa yang dikatakannya. Oke. Jadi itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak mengikuti. Ya, orang yang berseru Tuhan kepada Yesus tapi tidak melakukan apa yang dikatakan Yesus. Oke, paham. Ya, terus bagaimana ini dengan klaim bahwa Quranmu itu adalah kitab penjelas? Tapi ternyata nggak ada sama sekali yang menjelaskan. Nggak tahu, itu mau tanya yang itu tuh. Nah, gimana kalau 2024 ganti Tuhan? Dalam kitab itu ada pun mesti ada penjelasannya. Dapat. Oke. Daripada kitab daripada Al-Quran. Oke. Gimana? Saya cuma bertanya, itu tujuan saya bertanya yang itu aja soalnya. Iya, masa nggak ada kesimpulan di diskusi kita? Nggak ada, aku cuma bertanya, nggak ada. Aku bukan pakar. Ya udahlah, nggak usah ganti Tuhan, ganti kitab aja lah, gimana? 2024 ganti kitab. Apa lagi? Oke. Terima kasih, Des. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih Susemin. Nah, gitu kan enak. Kalau datang kemari kan baik-baik. Kita diskusi gitu loh. Kok datang kemari marah-marah? Yang kau bahas malah kacamata. Yang kau bahas malah ini kan Oke, teman-teman ya, silakan teman-teman ya. Saya kangen sebenarnya ada muslim yang
berkualitas lah ya yang datang ya. Jangan yang abal-abal, aduh udah capek saya. Cobalah, saya ingin dipertemukan dengan muslim yang berilmu, yang berakal, supaya tidak banyak yang inbox saya. Kamu hanya menghadapi Islam yang awam-awam saja. Supaya tidak seperti itu. Ya, silakan teman-teman muslim yang berilmu, punya pendidikan agama Islam, mengerti tentang agama Islam, silakan. Ya, silakan ajukan permintaan naik. Baik, sambil menunggu teman-teman ya, saya iklan lagi teman-teman. Saya harus iklan lagi, teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini bagus, jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini menarik, informatif, edukatif, dan layak untuk disupport. Jika kalian merasa bahwa channel Edis TV ini layak untuk disupport, terutama kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman yang berkelebihan, berkecukupan, berkelimpahan, teman-teman bisa membantu saya, mensupport saya dalam hal untuk sewa kolektor sewa rumah Edis TV ya, atau saya sendiri teman-teman di layar tersebut teman-teman. Silakan teman-teman bisa screenshot atau tangkap layarnya, dan kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut bersama-sama dengan saya dalam hal berpartisipasi untuk sewa rumah apologet ini teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Karena kita perlu berapologet dari tempat yang aman ya. Makasih Ruth, makasih ya Kak Ruth ya, terima kasih. Teman-teman, kita harus berapologet itu dari tempat yang aman teman-teman. Kita tidak bisa berapologet itu dari negara kita sendiri ya, atau dari Indonesia. Karena apa? Karena pastilah kita itu nanti tahu-tahu kita dijemput sama polisi. Ya, kita dijemput sama polisi. Karena apa? Karena kalau yang bebas membahas agama Islam itu ya hanya yang bebas bahasa agama Kristen itu hanya Islam, gitu loh. Kalau orang Kristen bahasa agama Islam itu namanya penistaan. Iya. Kalau agama Islam bahas agama Kristen itu namanya dakwah. Kalau sebaliknya, kalau orang Kristen bahas agama Islam namanya penistaan. Oh. Jadi makanya teman-teman, saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Saya harus pergi ke, di dalam Bible itu ada seperti negeri tempat berlindung begitulah ya. Ya kan? Kalau di dalam Bible itu kan ada narasi, jikalau orang tidak sengaja dia mencelakai seseorang, baiklah dia pergi ke tempat perlindungan seperti. Nah, saya harus pergi ke tempat perlindungan demi supaya saya bisa berbicara, gitu loh. Supaya saya bisa berbicara, bisa menjawab oknum-oknum dari orang-orang Islam ini yang kerjanya setiap hari itu membicarakan iman saya, seperti itu. Makasih Bang Bina Raja Wali, makasih Bang. Nah, jadi dari tempat perlindungan ini teman-teman, kita bisa mengudara, kita bisa berapologet seperti itulah. Kita bisa mengudara. Tapi teman-teman, di tempat perlindungan ini kan nggak seperti di Indonesia. Kita di sini itu perlu tempat tinggal, semuanya kita perlu membayar, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau mau mensupport, kalau teman-teman tergerak hatinya ya, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan yang hidupnya berkecukupan lah, hidupnya berkelimpahan, teman-teman bisa support saya teman-teman di sini ya teman-teman ya. Ini silakan di screenshot saja, tangkap layarnya ya teman-teman ya, ini nomornya teman-teman. Kelihatan ya teman-teman ya, banknya BR. Saya nggak bisa sebut semua, ini nomornya 02 sekian tuh teman-teman ya. Kalau saya sebutin langsung begini nanti saya langsung kena pelanggaran TikTok.
Nah, pelanggaran. Ya, seperti itu ya. Jadi dukung channel Edis TV ini biar terus mengudara, ya, terus mengudara. Kita counter, ya, kita counter para penghujat Kristen, ya, seperti si Usupei, Zuma, Nandar, Nora, ya, si Jakar Turun, ya, atau dua tokoh ini, ya, ini sama ini, ya, banyak sekali mereka ini. Ya, kita harus jawab mereka semua. Baik, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya, muslim-muslim, terutama muslim yang sekolah lah ya, yang berpendidikan lah ya. Jangan yang aduh capek saya ngomongnya teman-teman. Yang datang pada muslim-muslim yang enggak berpendidikan gitu. Oke, Bagus Asyidik. Dari namanya Bagus Asyidik, pakai baju alma mater, mudah-mudahan dia dari sekolah Islami. Bagus Asyidik, selamat sore. Ya, selamat sore, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Waduh, perlu ya nyalakan kamera, Dis? Wah, sama gua lu kayak gini, Dis. Semua, bukan cuma sama kamu. Ya enggak lah, enggak usah. Saya enggak mau nanya, gini aja kamu yang nanya. Baik, kalau tidak mau nyalakan kamera di bawah saja, di bawah. Kalau kamu sudah merasa tidak pede lagi jadi orang Islam, sudah malu kamu dilihat orang jadi orang Islam, ya kamu jangan naik. Yang naik ke sini itu adalah orang yang masih bangga dan masih percaya, masih optimis bahwa agama Islam itu benar. Kalau kamu benar, kalau kamu merasa sanggup mematahkan argumen saya, nggak perlu ada yang kamu takutin. Nyalakan kamera, gitu loh. Seperti itu. Beras N Muslim bro? Ya. Baik. Silakan. Apa yang ingin Anda bantah atau ingin Anda utarakan? Silakan. Itu temanya itu kok sampai bisa tema seperti itu, bagaimana tuh Pak? Temanya seperti itu. Ya karena kamu selama ini nggak pernah tahu itu masalahnya. Sebentar, ini ngomong-ngomong sambil kerja ini. Iya sambil kerja. Oh, ya udah kerja dulu, nanti kamu nggak nyambung. Jangan sambil kerja, nanti saya capek. Busa-busa, kau nggak nyambung dengan yang saya omongin. Ya. Kalau kau lagi kerja, nonton saja dulu, nonton. Seperti itu. Semar. Oke, kita kasih naik nih Semar. Halo Semar. Macet. Semar. Halo? Halo? Ya, Semar, silakan nyalakan kamera. Kayak mana nakannya, Bang? Saya kirim undangan. Nah, terus sudah sampai undangan ke tempat Anda. Silakan. Oh, nyalakan gitu ya? Ya, silakan diterima undangannya itu. Oke. Silakan. Sudah tak terima, Bang? Ya kalau sudah diterima itu pasti kameramu nyala, hidup. Sudah tak nyalakan tadi. Tulisannya nyalakan sama apa? Oke lah, belajar dulu cara ngidupin kamera lah. Belajar dulu. Aduh, tahun 2024. Tahun udah 2024. Kok masih saja kau hidup di zaman padang pasir? Saya heran loh ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya hewan itu dikatakan adalah orang-orang kafir. Iya. Seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang kafir menurut Al-Quran. Dan menurut hadis, sebaik-baiknya umat dari anak-anak yang dilahirkan Adam adalah umat Islam. Tapi nggak ada produknya orang Islam, nggak ada.
Semua yang kalian pakai ini, yang kalian lagi pegang ini, yang kalian tonton ini, nggak ada satupun produknya orang Islam. Nggak ada. HP, listrik, apalagi semen, apalagi yang kau pakai itu semua dari atas sampai kaki, nggak ada produknya orang Islam, nggak ada. Satu-satunya produknya orang Islam itu pun orang Islam nggak mau pakai apa? Kencing onta. Oh, iya itu produknya orang Islam. Kencing unta, obat, kata Muhammad. Karena Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh manusia meminum kencing hewan. Iya, kencing unta. Makanya kalau orang Islam ke jamaah-jamaah itu ke Arab, entah itu umroh ya, mereka di sana apa? Mereka di sana minum beli kencing onta. Ya, jangan kau bilang saya ini mengada-ngada loh. Sekarang zaman internet, kau klik aja itu di YouTube-mu itu. Bener nggak jamaah haji ke Arab itu minumin kencing onta? Bener nggak? Kau klik aja di situ. Sembarangan. Handayani. Halo Handayani. Halo Bang. Ya, apakah Anda seorang muslimah? Ya, saya muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Baik, Handayani. Assalamualaikum Bang Edi. Bukan, maksudnya Assalamualaikum bagi orang Islam yang ada di sini. Baik. Selamat sore buat Bang Edi, salam toleransi. Baik, silakan Handayani. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Kalau saya sebagai umat Islam nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Menuhankan Kan itu tadi- apa? Kan tadi di itu materi pertama abangnya itu Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu kan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Bang. Bukan Tuhan maksudnya dalam pengertian bagaimana? Bukan pencipta alam semesta gitu? Iya, bukan. Oh, memang benar, Muhammad tuh bukan pencipta alam semesta. Terus kenapa dikatakan Tuhan? Arti Tuhan itu apa? Apa arti Tuhan itu? Nah, kan kamu aja nggak tahu. Nah, ini makanya saya bilang. Tuhan dalam artian gimana dulu? Tuhan tuh bahasa Indonesia, Handayani, yang cantik jelita. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Tuhan bahasa Arab. Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya apa? Kalau Islam bilangnya Allah, kalau buat pencipta. Bukan. Nah, ini salah lagi. Iya, kan saya bilang buat pencipta. Yang menciptakan. Ini makanya kita itu selalu salah paham. Gini loh. Kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya itu ada dua kata. Satu kata Rob, dua kata ilah. Dua kata inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Tuhan. Paham? Nah, dua kata ini tidak pernah artinya itu adalah sang pencipta, enggak. Dua kata ini adalah kata gelaran yang disematkan kepada sesuatu yang kepadanya kamu menghambakan diri. Contoh nih. Ada orang yang ilahnya itu adalah patung-patung. Ada orang yang ilahnya itu adalah berhala-berhala. Ada orang yang ilahnya itu adalah bulan, bintang, bahkan uang. Apa arti ilah itu? Ilah itu bukan pencipta. Ilah itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menghambakan diri. Itu definisi ilah. Nah, sekarang saya tanya kamu sebagai muslim, kamu menempatkan dirimu sebagai hambanya Muhammad gak? Gimana Bang? Suaranya kontak-kontak.
Gini, kamu menempatkan dirimu sebagai hambanya Muhammad nggak? Sebagai hambanya Nabi Muhammad? Iya. Enggak, abang ini mengartikan Nabi Muhammad itu sebagai Rob apa Robbil Alamin? Iya, Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu takluk, yang sesuatu yang kepadanya kamu tunduk patuh. Nabi Muhammad itu Rob, tapi bukan Robbil Alamin. Ya, tapi dia Rob. Alamin itu ada Allah. Ya Rob, tapi Oke, dari Muhammad- mana dulu? Karena Oke, Rob baik. itu banyak artinya. Dicatat ya. Berarti Muhammad itu Rob ya. Rab pada masanya. Oke, berarti dia Rob. Sekarang bukan Rob lagi. Udah pensiun dia jadi Rob. Dengarkan bang, kalau Rob itu Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob, tapi kalau Robbil Alamin itu Bukan Allah. Robbil Alamin. Aduh, Iya, saya makanya bilang saya Rob. bilang. Saya bilang Rob bukan Robbil Alamin. Makanya saya bilang sama bang, jangan samakan Robnya Tuhan Allah sama Robnya Nabi Muhammad. Oke, tapi Muhammad Rob betul? Ya Rob. Oke, Muhammad adalah Rob. Kalau gitu pertanyaan saya, siapa Robmu? Rob saya bisa dikatakan kepada Nabi Muhammad, tapi Robbil Alaminnya itu adalah Allah. Kan bingung kan? Gimana? Gini, belum ada 30 detik. Tadi Handayani mengatakan Muhammad itu Rob, betul? Iya. Oke. Kan Rob itu banyak Berarti artinya, pertanyaan Bang. saya, siapa Robmu? Makanya saya bilang Nabi Muhammad itu bisa dikatakan Rob. Oke, berarti siapa Robmu? Orang tua juga bisa dikatakan Rob. Oke, kalau begitu Kepala siapa desa Robmu? juga bisa dikatakan Rob bang, gitu. Iya, kalau begitu siapa Robmu? Ya Rob dalam arti apa dulu ini? Tuh, Kan Rob kan? itu banyak artinya. Makanya saya pernah bilang, makanya begini loh ya Handayani ya. Ini kamu sama seperti ini loh, orang ini Yusuf PI. Siapa? Ini Lah, bang. Yusuf PI juga mengatakan Muhammad itu Rob, tapi ya itu on off, kadang on, Gini, ya kadang off. Gini bang. Sebentar, dia on dulu, on, off kan, off. Oke, gini bangku, gini ya bangku. Silakan. Saya juga tidak sama. Saya juga saya bukan cuma saya yang sama dengan Ustadz Yusuf. Kalau abang nanya ke semua umat Islam, pasti jawabannya itu sama. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob, orang tua bisa dikatakan Rob, kepala desa bisa dikatakan Rob, tapi Allah Robbil Alamin. Ya. Sudah. Beda. Oke, Ya. kalau gitu pertanyaan saya, siapa Robmu? Makanya saya tanya abang, Rob yang gimana dulu? Rob Nggak sebagai- ada di dalam sebagai alam kubur itu, penguasa, nggak ada Rob yang sebagai gimana. pencipta. Gini, Makanya nanti saya pertanyaan tanya, sebentar. Robnya sebagai pencipta. atau Oke, sebagai penguasa? Handayani yang cantik jelita, dengarkan. Di alam kubur nanti, kamu kan ditanya man rabbuka, betul? Betul nggak? Ya. Nah, apakah nanti kamu bertanya kepada malaikat, Rob yang bagaimana ya malaikat? Lah kan nanti paling nanyanya siapa Robbil Alaminmu kan Allah Enggak seperti itu pertanyaannya. Man Iya kan? rabbuka, siapa Robmu? Makanya saya bilang abangku, Bang Edis, Gimana sih? ya, dengar Bang Edis. Sulit ini. Dengar, Bang Edis, Oh. Bang Edis menikah dengan saya, Bang Edis adalah suami saya, Bang Edis itu bisa saya katakan Rob saya. Oke, baik. Ah. Sekarang begini. Kita bicara dalam skala yang serius ya. Nah, serius. Rob serius, Bang. ini, baik. Rob ini kan ada skalanya yang kecil, ada skalanya yang besar. Misalnya, kalau dia adalah penguasa di dalam rumah atau sang pemilik rumah itu, maka dalam bahasa Arab itu disebut Rabbul Bait. Betul? Oh, oke. Nah, betul seperti yang kamu katakan, bahwa suamimu itu Rob bagimu, tapi bagi orang lain dia bukan Rob. Betul? Makanya saya bilang, Bang, Rob itu banyak. Enggak, biar saya artinya. selesaikan dulu. Nah, sekarang begini. Bagi setiap orang Islam, ini bagi setiap orang Islam nih. Muhammad itu Robnya enggak? Umat Islam itu menganggap Nabi Muhammad itu juga Rob, tapi Iya. karena orang Bagi setiap orang Islam tahu Muhammad Rob enggak?
Makanya Bang, semua orang Islam itu bakal nanya, ketika Bang Edis nanya siapa Muhammad itu Rob apa tidak, semua orang Islam itu bakal jawab iya. Enggak, ada yang les, ada enggak. Makanya dengar. Oh, kita tes satu ya. Jawab Kita tes iya, satu. karena mereka tahu Rob yang gimana dulu, karena Rob itu banyak artinya Bang, gitu. Potong leher saya kalau ada orang Muslim yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, Rob Tuhan. Baik, kita tanya dulu semua orang Muslim ya. Mudah-mudahan ini Muslim. Daging sate, apakah Anda Muslim? Ayo yang Muslim naik, Muslim. ayo. Ya, silakan Ayo yang nyalakan Muslim. kameramu. Tunjukkan kalian naik yang Muslim. Daging sate, ini Handayani mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Robnya orang Islam. Apakah Anda setuju? Iya, betul. Oke. Jadi, kalau ada pertanyaan kepada kalian, siapa Robmu? Jawabannya apa? Yang dibilangnya tadi apa, Bang? Rabbul Alamin kan cuma Allah satu-satunya. Rob! Bukan saya nggak nanya Rabbul Alamin. Edis tetap sama jawabannya. Gini. Tetap sama jawabannya. Saya Anda tidak. itu Rabb di siapa? Sekarang gini Makanya antara saya bilang beda. Bang Muslim, makanya saya tanya Pertanyaannya dia, kan Rob tidak yang gimana jelas. dulu? Rob yang gimana dulu? Gimana Semua orang pertanyaan Muslim Bang itu Edis bakalan itu? sama Coba. jawabannya. Karena orang Muslim itu Allahnya itu cuma satu. Mengulang-ulang yaitu gitu Allah pertanyaannya. Tuhan. Gitu. Sudah dijelaskan. Sudah bisa gantian? Bisa. Iya, silakan. Silakan. Yang saya tanya tadi, apakah Muhammad Rabbul Alamin? Bukanlah. Tadi Bukan. tadi. Kita Muhammad sedang itu Rabb. Yang Rabb Kita sedang- Alamin, Rabbuk. kita sedang Rabbul membahas Alamin Rabb itu atau hanya Rabbul Alamin? Allah. Kita sedang membahas Hanya Rabb apa Rabbul Allah, Alamin? ya Rabbil Alamin. Bismillahirabbil alamin. Itu Saya nggak Allah. nanya Rabbul Alamin loh. Saya nggak nanya Rabbul Alamin. Kenapa kau putar-putar? Yang saya tanya Rabbul Alamin atau bukan? Ya kau tanya Rabbuka, yang kau tanya Rabbul Alamin. Kalau Rabbul Alamin itu penguasa Allah sang pencipta. Ya betul. Gila kau. Gila. Ya Bang Edis gantian nanya ya. Enggak, saya bertanya tentang Rabbul Alamin Enggak, atau kau tidak? gila. Kau gila. Pertanyaanmu pertama Rabb. Kedua kau tanya ke sama aku Rabbul Alamin. Enggak, saya nggak tanya Rabbul Alamin. Allah tadi barusan kau bilang. Enggak, saya nggak pernah nanya Rabbul Alamin. Tanya itu ke Anda Yani. Belum peka orang di sini. Ini loh, yang di atas ini loh. Ini Rabbul Alamin. Ini Bang Edis. Lo dengar itu. Gini Bang Edis. Enggak, mereka coba ngeles dengan cara saya menanyakan Rabbul Alamin. Enggak pernah saya nanya Rabbul Alamin. Kau tadi barusan nanya Rabbul Alamin lagi. Enggak ada saya nanya Rabbul Alamin. 2,6 mendengar itu. Enggak di ada sini saya tanya Rabbul Alamin. rekamannya. Kau bertanya Rabbul Alamin. Bang Apakah kau Edis. menyembah Rabbul Alamin? Kata kau. Udah Tadi saya barusan. bilang. Kau ada headset nggak? Ada headset? Bang Edis Ya, sudah tadi saya barusan. bilang. Gini. Abang Edis. Kau ambil headset dulu. Kau ambil headsetmu dulu. Kau ambil headsetmu dulu. Headsetmu dulu kau ambil. Kau nggak pernah ku tanya Rabbul Alamin loh. Ku tanya Muhammad itu Rob atau bukan? Yang kau bahas Rabbul Alamin. Iya Bang. Kan saya tadi udah jawab. Rob itu Muhammad itu bisa dikatakan Rob. Karena yang Rabbil Alamin itu cuman Allah. Saya nggak bahas Rabbul Alamin. Saya bilang saya nggak bahas Rabbul Alamin. Muhammad Nah. itu Rob atau tidak? Terus kemudian abang juga nanya Rabbil Alamin itu Allah ya gitu. Saya nggak nanya Rabbul Alamin. Yang saya tanya Muhammad itu Rob atau tidak? Oke. Abang nanya apa? Muhammad itu Rob apa tidak kan? Muhammad itu Rob atau tidak? Rob yang gimana Allah itu dulu? Rob atau tidak? Rabbil Alamin. Aduh, jangan Rabbul Alamin. Sekali lagi kami yang Rabbul Alamin saya turunkan. Muhammad itu Rob atau tidak? Saya nggak peduli abang nurunin karena jawaban saya itu Terakhir. tetap kayak gitu. Terakhir. Kenapa Pertanyaan takut saya, ditanya, Bang? kalian Kenapa takut ditanya? sekali kalau ditanyain sama kalian. Muhammad Abang itu itu Rob atau takut tidak? ditanya. Saya nanya satu pertanyaan bisa. Enggak, Muhammad itu Rob atau Kalau tidak? abang bisa jawab, saya masih Kalau abang bisa tanya jawab, saya masih Enggak, Kristen. Muhammad itu Rob atau tidak? Saya satu pertanyaan buat abang. Kalau abang bisa nanya, saya masih Ini saja belum kelar. nggak berani dijawab. Muhammad itu Rob atau tidak? Nggak berani ditanya kau. Abang Rob atau tidak cuma Muhammad? otakmu pintar. Kalau nggak berani dijawab, ditanya. Muhammad itu Rob atau tidak? Nabi Muhammad itu Rob. Allah Rob atau tidak? Allah itu Rabbil Alamin. Mau ditanya Kan? jawab apa? Jawaban saya Udah, kayak gitu. tidak.
Rabbul Alamin. Yang ditanya Allah Rob atau tidak Rob. Yang ku tanya Muhammad itu Rob atau bukan? Kau bilang Rob. Oke, bagus. Allah itu Rob atau bukan? Kau bilang Rabbul Alamin. Rob atau bukan? Rabbul Alamin. Memang kayak itu sulit. Ini loh, unjuk kalian ini sudah bingung ini. Sampai begini, lihat ini. Sampai bingung. Ya. Ditanya Rob, lari ke Rob. Rob. Kau sudah iyakan Muhammad itu Rob. Jangan kau lari-lari ke Rabbul Alamin. Enggak ada ku bahas Rabbul Alamin. Rob atau tidak itu jawabannya. Jangan berputar-putar. Nimeru. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, perkenalkan Bang, nama saya. Oh ya. Silakan nyalakan kamera. Dari. Iya Pak. Silakan nyalakan kamera dulu. Waduh, nggak bisa nyalakan kamera Baik. Bang. Baik. Situasinya nggak. Ini apa nih? Ya, di bawah kalau tidak bisa. Terlalu sadis. Oke. Terlalu sadis. Yang ditanya Rabbul Alamin. Nanti saya tunjukkan sama kamu hadis bahwa langit dan bumi itu miliknya Muhammad. Ada hadisnya pun, tapi saya jangan ke situ dulu nanti. Jangan ke situ dulu. Terlalu sadis. Silakan nyalakan kameramu. Tidak kapan? Silakan nyalakan kameramu. Habis rob terus. Hei, kita kasih turun dulu udah dia. bagi tahu. Kita masih mengundang muslim yang masih pede dengan agama Islamnya ya. Jangan kita naikkan, kita ajak ngobrol muslim yang nyalakan kameranya dia sudah malu-malu, sudah ragu-ragu. Muhammad Nasir, apakah Anda seorang muslim? Muhammad Nasir? Yo, masuk. Ya, apakah Anda seorang muslim? Siap, muslim bos. Oke. Ya, silakan. Apanya yang silakan, Bang? Tadi sebelum nyimak? Belum. Oh, barusan masuk? Ya, siap, baru masuk. Oh. Kamu lagi membicarakan siapa ini? Saya tidak membicarakan siapa-siapa. Saya baru lihat tadi ada masalah rob-robnya gitu, saya kurang ngerti juga. Ini pembahasannya tentang apa, saya nggak tahu. Mau ditanyakan apa, silakan Bang. Tuh, kamu udah kena peringatan tuh. Kamu lihat nggak kamu kena peringatan? Lihat, udah kita abaikan masalah itu, lanjut aja masalah. Ya, kau dibawa dulu. Memang orang ini kalau ngomongin Muhammad tuh cocoknya sama. Kalau ngomongin Allah, cocok dia sama. Memang berat. Makanya teman-teman ya, kalau kamu muslim berilmu, cobalah kamu wakili dulu orang-orang ini gitu loh. Jangan biar nggak seperti orang-orang seperti itu yang naik gitu loh. Bisa nggak gitu loh? Uki Hermawan, muslim? Halo Kudis. Muslim, Kamu Uki Hermawan? bikin malu saja Kudis. Apakah Anda seorang muslim? Ya muslim. Baik, silakan nyalakan kameramu. Tak payah Ladis, tak payah kamera, bikin malu saja kamu itu ceritanya. Heran saya, nggak ada jawaban teman-teman. Nggak ada jawabannya. Heran saya teman-teman. Apalah kalian ini? Pikir saya kalian datang kemari membawa jawaban. Yang kalian datang kemari bukan jawaban. Kita kasih naik lagi, ada Nimairu.
Kita kasih tepuk tangan dulu Nimairu. Nimairu. Halo? Halo, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Nimairu. Tunggu sebentar Bang, saya nyalakan kamera dulu ya. Nih, saya undang dari sini langsung tuh, udah kelihatan di layarmu. Silakan dinyalakan. Tunggu bentar. Sudah nyala belum? Wait. Yang muslim nyalakan kamera nggak bisa. Nyalakan kamera bingung. Aduh. Nggak susah. Di layarmu itu ada itu, langsung nyalakan kamera. Opek Z. Muslim bro? Opek Z? Muslim Bang, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Gak bisa nih Bang, kenapa? udah nggak ada yang pede lagi. Muslim udah pada takut nyalakan kamera teman-teman. Udah pada gemetaran mereka. Gemetar. Heran saya, kenapa sih kalian kok begitu? Kalau nggak sanggup bilang. Bang, apa yang abang katakan semua ini bang tentang agama Islam ini semuanya benar bang. Sehingga kami itu takut bang, mau naik itu gemetar, kami takut. Detektif Conan. Ya. Halo? Halo. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, seorang Muslim. Apakah Anda bangga menjadi seorang Islam? Alhamdulillah bangga. Silakan nyalakan kamera Anda. Tunggu ya, saya nyalakan. Saya kirim undangan dari sini. Tuh, silakan. Ya, dia itu orang Islam, nyalakan kamera aja nggak bisa. Bisa lah. Setahun gak nyalakan kamera. Ya, Detektif Conan. Ya. Siap mau diskusi dengan baik? Siap. Baik, silakan. Ayo. Soalnya saya jarang ketemu orang Muslim yang punya adab, gitu. Yang datang kemari kesetanan, kesurupan, kejang-kejang. Silakan. Istilahnya saya dulu yang bertanya atau gimana? Terserah. Gini, udah berapa lama nonton channel saya ini? Baru sih masuk, tapi saya sering di kumal-kumal teman Kristen juga. Bukan, maksud saya menonton channel saya ini sudah berapa lama? Sebelumnya baru kali ini, sebelumnya nggak pernah? Iya, nggak pernah. Oke, baik, silakan. Iya, jadi gini ya Bang Mos ya. Yang saya ingin pertanyakan itu tentang hari Sabat aja. Karena kan ada beberapa versi. Jangan keluar dari tema. Kalau keluar gini. Hari Sabat itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Diskusi antara orang Islam dan Kristen itu bukan diskusi hari Sabat. Diskusi antara Islam dan Kristen adalah diskusi bagaimana orang Kristen berkata kepada orang Islam, "Hei, kenapa kau tuhankan manusia?" Itu orang Islam bilang begini, "Kenapa kau tuhankan manusia?" Padahal yang menuhankan manusia, bahkan menuhankan mayat itu orang Islam. Nah, jadi diskusi kita tentang itu. Ngapain bahas hari Sabat? Ada nggak dalam Quran yang dipermasalahkan Quran itu masalah hari Sabat? Ada nggak? Nggak ada sih, istilahnya saya tidak permasalahkan, saya cuma ingin tahu. Begini Detektif Conan, saya ini
adalah orang yang sangat membidangi Al-Quran. Sangat membidangi Al-Quran. Ya. Jadi yang Quran permasalahkan itu adalah laqad kafara lazina qalu, apa lanjutannya? Ya. Telah kafirlah orang-orang yang coba lanjut aja. Engkau isi Quran aja kau nggak tahu ini. Yang datang orang awam terus ini teman-teman. Aduh sulit ini teman-teman. Kalau orang awam datang saya di inbox nanti, bro, kenapa kau beraninya ngadepin orang awam? Tapi ustadz-ustadznya nggak tahu kemana ini. Apakah ustadz-ustadznya sibuk menghina tukang jual es? Apakah ulama-ulamanya sibuk menghina tukang jual es sehingga tidak datang kemari menjawab? Enggak, saya kan nggak tahu apa temanya ini. Temanya adalah ini. Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Siapa yang mengatakan Muhammad Tuhannya orang Islam? Quran. Tapi kamu katakan, tapi kamu kan nggak tahu. Kamu kan tidak tahu itu kan? Tidak, datanya mana? Datanya. Ada Quran di situ. Coba diperlihatkan datanya. Ada Quran di situ. Ada. Ada tapi. Sudi kau mengambilnya dan membukanya. Enggak, di sini kan cuma Al-Quran online yang saya pakai. Kan? Soalnya saya di daerah. Oke, bukakan di situ Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Tunggu ya, saya buka. Silakan. Aduh teman-teman ya, memang mereka ini harus kita didik teman-teman. Harus mereka ini kita didik terus-menerus pelan-pelan teman-teman. Sudah dibaca? Tunggu, baru saya buka. Jadi ayat 23 ya? Ya, silakan. Tunggu dulu, agak lalut mencarinya. Apa dikatakan di situ? Tunggu, belum terbuka. Ayat 23. Aduh, lama. Oke baik, nanti kalau abang ini sendiri, abang ini ya, gimana ini? Kita masih mau nunggu nih. Udah. Lama sekali bang, aduh. Jadi ngantuk. Ya oke. Silakan dibacakan. Sudah terbuka. Silakan dibacakan. Ya, saya baca artinya. Ya. Tahukah kamu dalam kurung Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan mengetahuinya. Siapa yang dijadikan mereka itu sebagai Tuhannya? Allah. Enggak ada sini bahwasanya Nabi Muhammad yang dikatakan Tuhan. Coba baca pelan-pelan. Iya, tahukah kamu dalam kurung Nabi Muhammad? Maksudnya ini pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Orang apa? Orang yang apa di situ? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, berarti orang itu menjadikan apa sebagai Tuhannya? Tidak, maksudnya di sini orang yang menjadikan hawa nafsunya. Tahukah kamu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul kalimatnya seperti itu? Ya. Ada berarti orang-orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Banyak. Berarti ada hawa nafsu jadi Tuhannya seseorang, betul nggak? Iya, istilahnya orang yang mempertuankan hawa nafsunya. Kenapa kok dikatakan hawa nafsunya mereka itu adalah Tuhannya mereka? Kok nggak kedatang? Macet kau sudahan.
Macet. Pasti istrimu kau suruh matikan wifi. Tidak, santai aja Bang Hos. Oke, berarti orang-orang tersebut membuat hawa nafsu itu jadi Tuhannya, betul? Iya, yang mempertuangkan hawa nafsunya. Oke, kenapa kok disebut hawa nafsunya itu adalah Tuhan mereka? Istilahnya yang mempertuangkan hawa nafsu itu salah satu itu yang mengikuti Allah apa lagi? Mengikuti Allah apa lagi? Istilahnya bukan mengikuti Allah, saya bilang mempertuangkan hawa nafsu itu yang mengikuti istilah nafsunya. Mengikuti nafsunya, terus apa lagi? Iya. Takluk kepada hawa nafsunya, betul? Ya, betul. Tunduk kepada hawa nafsunya, betul? Ya. Mengikuti, takluk, tunduk kepada hawa nafsunya, betul? Ya. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Maksudnya? Kau sebagai orang Islam, kau berbuat nggak seperti itu kepada Muhammad? Kau buat nggak dirimu itu taat, tunduk, patuh kepada Muhammad? Oh iya, haruslah kita. Iya, makanya aku bilang Muhammad itu Tuhanmu. Bukan Tuhan, dia seorang utusan. Aduh, memang kau ini memang kau nggak nyambung. Tak nyambung kau, tak nyambung. Inilah aku bilang kau berat. Dengar. Coba tanya. Dengar ya. Tanya orang Muslim, ada nggak bilang Nabi Muhammad adalah Tuhan? Iya, karena kalian benturin terus kepala kalian ku ubin, makanya kalian nggak sadar. Dengar. Kalau kau patuh, tahluk, tunduk mengikuti setan, berarti menurut Al-Quran Tuhanmu yang kau jadikan Tuhan itu adalah setan itu, betul nggak? Oh, tidak begitu pemahamannya, tidak kayak begitu. Oke, kalau kau tahluk, tunduk, patuh mengikuti hawa nafsu, menurut Quran apa? Yang kau jadikan Tuhan apa di situ? Gini, hawa nafsu itu kan jangan ada gini, hawa nafsu. jangan gini. Ayat yang barusan kusuruh kau bacakan, susahnya harus dijelaskan. Kalau kayak begini berat. Ayat yang barusan tadi kusuruh kau bacakan, kau simpulkan kenapa dikatakan mereka itu menuhankan hawa nafsu? Karena mereka patuh, karena mereka tunduk, karena mereka mengikuti hawa nafsunya, betul? Ya, betul. Berarti kalau ada seorang patuh, tunduk mengikuti iblis, berarti yang dijadikan Tuhannya itu adalah si iblis itu, betul? Jelas iblis. Sekarang kau sebagai jadi begini, Muslim. Dengar dulu. Ini kesimpulan. Sebagai Muslim, kau buat nggak dirimu patuh, taat mengikuti Muhammad? Iya, betul. Kita harus berarti dengan standar yang sama, kau buat nggak Muhammad itu jadi Tuhanmu di situ? Tidak, dia seorang nabi dan utusan. Tidur. Jadi tidurlah kau, tidur. Kau nggak nyampe ke sini. Sudah ku bilang ini khusus ilmu kajian tingkat tinggi. Tuhan itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh artinya bukan membuat dia seperti sang penciptamu. Karena sang pencipta itu tidak bisa membuat peang. Ini ada tisu ini tisu. Ya, bisa nggak ini ku bikin jadi sang penciptaku? Nggak bisa, peang. Nggak bisa. Karena pencipta itu nggak kau bikin-bikin. Makasih background. Makasih bang. Makanya ada istilah ganti Tuhan. Tuhan tuh bisa diganti, tapi pencipta nggak bisa diganti. Nggak ada istilah ganti sang pencipta, nggak bisa. Seperti ganti mama, bisa nggak kau ganti mama? Nggak bisa. Kau tidak mungkin bisa mengganti mamamu, karena itu yang melahirkan kamu. Karena kau nggak bisa balik lagi ke dalam terus kau ganti orang, nggak bisa. Sama seperti sang pencipta, kau nggak bisa ganti sang penciptamu, kau tukar, nggak bisa. Tapi kalau Tuhanmu bisa kau ganti, bisa, gitu loh.
Makanya Tuhan yang dalam bahasa Arabnya itu adalah ilah atau Rob, itu adalah sesuatu yang kepadanya kau serahkan dirimu untuk dikendalikan. Itu maksudnya. Tapi kau nggak ngerti-ngerti, mana kau ngerti, kepala kau pengen keras kok. Makanya kau belajar dulu kaidah bahasa itu. Apa sih ilah itu, pengertiannya apa? Apa ilah itu? Ilah itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu tahluk. Kalau kau tahluk sama iblis, artinya iblis itu jadi ilahmu. Tapi bukan dia sang penciptamu, bukan. Makanya hawa nafsu bisa jadi ilah seseorang, tapi nggak bisa jadi sang pencipta hawa nafsu itu. Dia jadi sesuatu yang mengendalikan kamu. Makanya arti Muhammad sebagai Rob itu, arti Tuhan, bukan berarti Muhammad itu sang pencipta, peyang. Boro-boro dia pencipta, bikin bisul aja nggak bisa kok. Sang pencipta jauh banget. Makanya ada orang menjadikan uang sebagai Tuhannya, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya atau Tuhannya. Nah, kau sebagai muslim, kau buat dirimu tahluk kepada Muhammad. Karena apa? Karena apa yang Muhammad bilang harus kau iyahkan, nggak bisa kau bantah. Nggak bisa kau bantah Muhammad kalau kau muslim. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 dikatakan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim tentang urusannya. Nggak bisa kau bantah Muhammad itu. Bahkan patuh sama Muhammad itu sama saja dengan patuh kepada Allah. Gitu loh. Makanya kau otakmu kalau kecil kau nggak sanggup nyambung. Makanya ada kurang lebih 16 orang yang kuajak diskusi, orang-orang Islam yang berpendidikan, mengakui bahwa Muhammad itu memang ilah, memang Robnya. Cuman mereka takut ngomong itu. Seperti misalnya ini, nih biar ku tunjuk nih. Ini orang yang mengakui bahwa Muhammad itu Rob nih. Yusuf PI, Ustadz kalian ini, Ustadz kebanggaan kalian. Cuman dia takut. Makanya dia bingung, gelagapan dia waktu jelaskan Muhammad itu Rob, gelagapan. Karena dia takut nanti orang-orang awam nih gimana saya nganggap orang. Makanya Yusuf ini bilang Muhammad itu Rob, tapi gelar saya tanya, "Sob, Muhammad itu Rob?" Kata dia. Gitu loh. Si Juma sudah nggak berani lagi lawan saya. Oke ya, sambil menunggu muslim lagi yang cerdas-cerdas ya, teman-teman Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Jikalau kalian dapati bahwa channel Edis TV ini keren ya, jikalau kalian dapati bahwa channel Edis TV ini patut disupport, jikalau kalian dapati bahwa channel Edis TV ini harus terus mengudara ini channel ini supaya makin banyak muslim tersadarkan, teman-teman. Jikalau kalian setuju dengan itu, teman-teman bisa support saya, support Edis TV melalui yang tertera di layar, teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Karena kalau tidak Anda tangkap nanti saya ganti layar lagi, nanti hilang lagi teman-teman ya. Walaupun 2.300 orang ini yang menonton, tapi yang mensupport itu ya hanya 0,000 sekian persen terus begitu. Saya heran teman-teman. Saya bertanya-tanya, ini yang nonton saya ini apa hater semua ini? Saya heran teman-teman. Iya, yang nonton rame tapi ngeri, memang yang ngeri. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita terus tetap kita on air terus teman-teman. Harus tetap maju terus teman-teman. Walaupun yang mensupport itu ya, yang nonton ini mungkin Kristennya cuma 5 orang. Makasih Bang. Ya itulah kenyataannya teman-teman ya. Tapi kita tetap terus mengudara teman-teman ya. Bang, kenapa sih Bang kok harus ada kolekte rumah apologet? Gini teman-teman, kalau saya berapologet dari satu tempat yang kanan kirinya itu tetangganya itu adalah
yang kalian tahu kan, ya kita 3 hari aja nanti kita berapologi udah digeruduk rumah kita karena udah kejadian menimpa AB, menimpa teman-teman yang lain. Jadi memang kita kalau berapologi ini kita nggak bisa, kita harus menyingkir jauh, menyingkir jauh supaya kalian apa? Supaya kalian tidak digeruduk, ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Rizal motor. Oh, si Rizal motor lagi. Sakit palaku kalau ketemu Rizal motor ini. Pasti nggak nyambung lagi nih orangnya. Rizal, silakan Rizal. Des, ya gimana Rizal? aku pengen tahu Des, perbedaan Tritunggal sama Oneness itu di mana Des? Kok kayaknya cakar-cakaran kali orang tuh? Ya, jadi gini. Jadi Tritunggal itu dengan Oneness itu sesuatu yang bertolak belakang. Jadi kalau Tritunggal itu dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa atau Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, tapi kalau paham Oneness itu paham yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri begitu. Dan itu bukan paham Bible. Kalau kau sendiri Des, yang mana yang kau pilih, Oneness atau yang Tritunggal kalau pemahamanmu? Gini ya, jadi walaupun saya mengatakan Tritunggal, tapi banyak orang tidak mengerti Tritunggal. Dia cuma bilang saya Tritunggal, tapi dia nggak ngerti Tritunggal itu apa. Banyak orang kayak begitu. Tapi setelah saya tanya-tanya kan, saya tanya Oneness, saya tanya Tritunggal, yang jadi pertentangan mereka itu ketika Tritunggal itu mengakunya yang disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus. Sementara kalau Oneness kan dia mengakui yang disalib itu kemanusiaan serta Tuhan, maka yang mencucur ke bumi itu adalah darah sucinya Yesus untuk menebus itu dari dosa. Iya, masalahnya begini, masalahnya sederhana aja. Masalahnya kalian nggak tahu Tuhan itu apa, udah itu. Masalahnya kalian itu aja. Tuhan itu Tuhan, sama itu. Tuhan itu sama. Enggak maksudnya. Enggak makanya. Saya jelasin, saya jawab singkat. Bapa itu Tuhan atau Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan atau Tuhan. Yesus itu Tuhan atau Tuhan, sama. Pertanyaan selanjutnya apa? Baik. Ini aku tanyakan. Sama seperti Muhammad itu Tuhan atau Tuhan atau Rob, sama itu. Ya Rob mungkin, tapi ilah enggak. Muhammad ilah juga. Secara kaidah bahasa ilah juga dia itu. Enggak. Rob adalah yang ilah itu apa? Mana kau bisa apa pengertian ilah? Ilah. Sebentar, apa pengertian ilah itu? Ilah itu sesembahan. Kalau Rob itu kemuliaan, pemimpin. Begitu maknanya. Apa sesembahan itu? Kalau sesembahan bagi umat Islam jelas, iya kana budu, iya kana stain. Kan nggak nyambung kan memang. Yang saya tanya itu definisi sesembahan. Apa sesembahan itu? Ya makanya itu dijelaskan, kepada engkau lah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Yang ditanya apa sesembahan, kepada engkau lah kami menyembah. Udah lari deh, kau nggak level kau. Udah tidur kau. Apa sesembahan itu? Sesembahan itu adalah kepada engkau kami menyembah. Ilah adalah sesuatu yang kepadanya kamu takluk, tunduk, membuat dirimu dikendalikan. Itu maksudnya. Kalau kau membuat dirimu patuh, takluk, tunduk, dikendalikan oleh hawa nafsumu, maka menurut Quran
Hawa nafsumu itulah ilahmu. Makanya kau kutanya, apa maksudnya ilah itu? Tapi kau nggak nyambung-nyambung.